Summa ila ruhil marhum khususan Fulan binti Fulan Fulana binti Fulan. Al-Fatihah. Ah? Baca apaan? Lu datang kagak ngagetin hadir lagi serius. Enggak. Saya itu dari tadi ngeliatin abang tuh kayak susun hilang. Nah siap-siap mau ada undangan nih baca-baca begitu terus sana juga ngirimin Fatihah buat orang tua anak yang udah pada kagak ada. Bentar bang. Aneh tuh ya pernah dengar mbahku bilang, aku kan orang Jawa toh, datang ke Jakarta ini, saya bilang gini, Mbah, kalau ada orang kirim Al-Fatihah, nek saya di Jakarta itu gimana toh Mbah? Loh, buat siapa? Ya buat Mbah, misalnya Mbah udah mati, ngawur. Al-Fatihah itu nggak bisa dikirim-kirim gitu, itu gimana Kong? Loh, kirimnya nyampe apa kagak maksud lu gitu maksudnya? Iya, maksudnya tuh itu emangnya ada dalilnya? Ada. Masa kagak ada ngapain anak kerja ini Fatihah ngirimin tiap hari? Ya saya cuman tanya toh yo. Maksudnya ini Ada. kan mbah saya yang bilang. Ya, mbahmu yang nggak tahu. Nih, ada dari hadis Ibnu Umar. Ada hadis Ibnu Umar. Kalau kagak salah nih, begini nih. Kalau kagak salah begini, apabila ada keluargamu yang meninggal, maka segera dimakamkan, jangan diakhirkan. Bacakanlah Fatihah di kepalanya, karena itu awal surat Al-Quran. Dan bacalah setelah malam tuh di atas kuburnya Al-Baqarah kalau anak agak salah. Nah, Fatihah. Saya sih sering dengar bang, sering dengar memang. Cuman kata mbah saya loh yang ngomong, katanya itu aneh, ajaran aneh, masa ngirim Al-Fatihah gitu. Wah, aneh sih ajaran Islam, kok aneh tuh dari dulu. Fatihah. Iya, dari dulu. Ya saya sudah dengar, cuman mbah saya loh Kong. Mbah saya Mana nanti punya mbah? Iya di Jogja. Sampai. Ini kenapa sih rame amat? Ada apaan? Ustaz. Aduh, orang lagi istirahat rame-rame. Nah, coba nih coba tanya dah. Tadi nyampe bacaan. Masa agak nyampe? Anda kan dengar Bang Heru baca Al-Fatihah. Kan aneh banget. Maksud saya mbah saya itu bilang kalau Al-Fatihah itu nggak bisa dikirim-kirim gitu. Itu gimana, Ustaz? Dalilnya? Nyampe kan Ustaz ya? Iya, Ustaz. Nyampe. Gini deh, ya dengerin. Sebetulnya ini masalah perselisihan ulama. Ya. Jadi aneh sebutin dulu ya ulama-ulamanya ya. Biar duduk permasalahannya pahamlah gitu. Ada dua pendapat ulama yang mengatakan begini. Pertama, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bacaan Al-Quran kepada mayat itu nggak sampai. Pendapat Imam Syafi'i yang masyhur. Tapi walaupun ada satu riwayat yang lain mengatakan Imam Syafi'i mengatakan sampai. Dalilnya Imam Syafi'i apa? Ayat. Allah mengatakan wa allaisa lil insani illa masa. Bahwa seseorang itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia amalkan. Maksudnya yang diamalkan? Seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang ia amalkan. Iya. Lah kata Imam Syafi'i berarti nggak mungkin dong orang dapat pahala dari orang lain. Soalnya itu bukan amalan dia. Lah kalau anak kan anak kan. Dengerin dulu. Iya saya. Nah ini yang pertama kata Imam Syafi'i. Dalil yang kedua, karena nggak ada prakteknya dari Nabi. Nabi SAW sering ziarah kubur, tapi Rasulullah nggak pernah baca-baca Al-Fatihah, kirim-kirim Al-Quran kepada mayat. Bahkan Aisyah pernah ngikutin Rasulullah ziarah kubur. Ternyata Aisyah ketika bertanya, ya Rasulullah kalau ziarah kubur baca apa? Rasulullah hanya mengajarkan baca doa doang. Nggak ada kirim Al-Fatihah, Yasin atau yang lainnya. Ini dalil yang kedua, ntar dulu. Dalil yang ketiga, karena riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang sampainya bacaan Al-Quran kepada mayat itu tidak ada yang sahih menurut Imam Syafi'i. Oh iya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang masyhur. Sementara Imam Ahmad bin Hambal, demikian pula Imam Abu Hanifah, tapi juga riwayat dari Imam Syafi'i, tapi ini riwayat yang tidak masyhur, mengatakan bahwa baca Al-Quran kepada mayat itu sampai. Nah, nyampe. Dalilnya apa?
Dalilnya kata Imam Ahmad yang pertama kias. Apa? Kan yang namanya sedekah sampai ke mayat. Kalau kita ngajiin orang sampai. Nah sekarang sedekah ibadah kan? Ibadah. Baca Quran juga ibadah. Berarti bisa dong dikiasin. Kalau bisa dikiaskan berarti apa yang terjadi sampai, kata mereka. Nah ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan satu riwayat, dan Imam Abu Hanifah. Jadi sebetulnya ini kita sedang dalam permasalahan perselisihan ulama. Tapi Ustaz, itu kan yang hadis Ibnu Umar, tadi hadis Ibnu Umar gimana Ustaz? Nah, di awal tadi sudah sebutkan bahwa menurut Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, bahwa hadis-hadis yang menyebutkan tentang seperti itu tidak ada yang sahih. Nah, contoh misalnya riwayat Abdullah bin Umar yang beliau berwasiat kalau saya meninggal, tolong bacakan Al-Baqarah di kuburan, di bagian kepala kuburan saya. Kata Ibnu Umar. Ibnu Hajar menghasankan. Itu kalau nggak salah Tobroni kan tadi ya? Ada ya? Betul. Tapi tentunya kita harus tinjau ulang penghasanan Ibnu Hajar ini. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj. Dia perawi yang majhul. Majhul. Enggak, Mbak saya kan sudah bilang kalau ngirim Al-Fatihah itu nggak benar. Jadi makanya saya tadi dengar Bang. Iya, dengerin dulu. Dia perawi yang majhul. Majhul itu apa sih? Yaitu seorang perawi yang tidak ada yang meriwayatkan dari kecuali satu orang aja. Dan dia memang seperti itu keadaannya. Maka dari itulah, ya karena perawi ini majhul, tidak bisa dijadikan hujah. Ini yang pertama. Mereka juga berdalil dengan hadis Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan Yasin kepada orang mayat-mayat kalian, tuh kan? Mantap tuh. Riwayat Tirmidzi. Tirmidzi juga menghasankan hadis itu. Namun kata para ulama, penghasanan Tirmidzi pun juga harus ditinjau ulang. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Abu Uthman. Abu Uthman dan ayahnya ini kata para ulama tidak dikenal dalam sanad ini siapa dia. Sehingga hadis ini pun lemah, nggak bisa dijadikan hujah. Nah, ini dalil. Nah, sekarang jadi permasalahan adalah bagaimana dengan kias? Iya itu kias. Nah, kan ada juga nih Ustaz, potong. Kan kita juga kalau misalnya itu kan orang buat orang mati kan ya. Nah, kalau orang udah jadi mayit nih, terus kita sholat jenazah kan. Sholat jenazah ada Fatihahnya Ustaz. Iya, tak dulu. Sampai kan Belum sabar kenapa sih Bang? Ini aja, tegas. Tak dulu. Iya. Kita bicara dulu ya masalah dalil. Kias. Sekarang kias itu apa namanya? Bisakah sedekah dikiaskan dengan Al-Quran? Al-Quran dikiaskan dengan sedekah apa enggak gitu kan? Kata Imam Syafi'i nggak bisa. Emang apa Ustaz? Kenapa? Karena kalau kias itu benar, yang pertama kali memahaminya Rasulullah, para sahabat. Ketika Rasulullah meninggal dunia, nggak pernah para sahabat yasinan atau kirim-kirim Al-Fatihah. Ketika Abu Bakar, Umar, coba deh abang baca dalam kitab-kitab sejarah. Iya, ada. Makanya. Tapi kan cakep itu Ustaz ngirim. Iya, masalah cakep sih bang. Menurut kita cakep belum tentu sih Allah cakep bang. Banyak yang ngerjain. Iya, masalah banyak yang ngerjain juga belum tentu dalil. Dengerin dulu. Iya. Tadi abang bilang begini. Waktu sholat jenazah buktinya baca Al-Fatihah. Al-Fatihah di situ bukan buat ngirim-ngirim pahala Al-Fatihah, tapi sebagai syarat sah sholat, supaya sebagai sebuah rukun sholat itu. Al-Fatihah jenazah itu rakaat pertama baca Al-Fatihah. Begitu. Nah, adapun yang diinginkan dari sholat jenazah adalah yaitu doanya itu, Bang. Ya, doa kepada si mayat tersebut. Nah, itu, Bang. Kesimpulannya doanya, tapi kan doa ada dalam Al-Qur'an juga, Ustaz. Iya, kalau kita mendoakan mayat silakan, sampai. Enggak, doa itu ada juga doa yang dari dalam Al-Qur'an kan? Apa itu? Iya, Allahumma wali walidayya. Maghfirlah. Iya, kalau itu isinya doa, walaupun itu ayat Al-Qur'an tapi memang itu doa, yang namanya doa ya sampailah ke mayat.
Tapi yang jadi permasalahan adalah menghadiahkan bacaan Al-Quran kita kepada mayat, bukan doa. Berarti anak nggak boleh kiasin, misalnya anak kan mau umrohin keluarga atau umrohin siapa gitu kan, Iya, nggak makanya. boleh kiasin ke situ berarti tadi. Ya menurut Ibnu Katsir, kias seperti itu tidak tepat. Kenapa? Karena ini masalah yang sifatnya ta'abudi. Kemudian juga kalau tepat kias itu benar, pasti yang pertama kali melakukan Rasul dan para sahabatnya dan para tabi'in, begitu Bang. Tapi memang kalau kita ambil kesimpulannya gimana dong kesimpulannya? Kalau saya sih pribadi ya lebih condong pada pendapat Imam Syafi'i, karena melihat perbuatan Nabi SAW, Rasulullah tidak melakukan itu, para sahabat juga tidak melakukan itu. Adapun hadis yang sering dibawakan oleh orang Al-Fatihatu lima quri'at laha, Al-Fatihah itu tergantung untuk apa dibacakan, itu hadisnya palsu kata para ulama. Ini yang pertama nih. Yang kedua, para ulama berselisih itu tentang masalah menghadiahkan bacaan Al-Quran, tapi tidak khusus hanya Al-Fatihah Bang. Adapun mengkhususkan Al-Fatihah saja tanpa yang lain, ini butuh dalil lagi. Dok, kalau baca Al-Fatihah satu Quran itu lama amat kan? Enggak, maksudnya jangan kita khususkan cuma Al-Fatihah. Tapi kita misalnya ada orang, saya mau kirim Al-Baqarah. Banyak banget ya. Ya, Bisa ya. kali-kali lah daripada Yasinan mulia Al-Baqarahan. Biar panjang. Di kurang dasar penjelasannya ntar makasih. Dulu belum selesai. Oh, belum. Apalagi Ustaz? Nah, tapi kewajiban kita pun juga nggak boleh menyesat-nyesatin orang yang ngirimin Al-Quran kepada mayat. Kenapa demikian? Karena ini masih koridor perselisihan para ulama. Tuh, jangan nyesatin anak tuh. Bukan, tadi kan saya juga ingat mbah saya bilang kalau ngirim Al-Fatihah itu jangan boleh itu. Saya kan dari Jogja, jadi ya. Jadi kewajiban kita adalah melihat mana yang paling kuat dalilnya. Itu yang kita pegang, kita amalkan. Adapun kita mengatakan, wah itu mazhab Imam Ahmad sesat itu, jangan. Imam Ahmad sudah berijtihad. Imam Abu Hanifah sudah berijtihad. Tapi kita berusaha untuk mengamalkan yang kita lihat mana yang paling kuat dalilnya. Begitu. Berdasarkan dalil ya Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah. Terkadang kan ketika kita mengatakan ini yang roji begini, berarti saya berbuat bid'ah dong, kamu kafirkan saya. Ya nggak ada konsekuensi dong. Ketika kita walaupun misal kita mengatakan ada suatu perbuatan bid'ah, belum tentu pelakunya kafir, tidak. Yang ada di masyarakat kan begitu, berbeda pemahaman begitu. Iya. Nah, sekarang kita harus paham benar lah gimana harus menghadapi perselisihan para ulama. Kenceng banget tuh Ustaz. Itu dia, kalau orang Indonesia itu nggak siap menerima perselisihan. Pokoknya yang diamalkan masyarakat seakan-akan sebuah kebenaran yang nggak boleh ditolak. Padahal para ulama masih perselisih. Yang kayak tadi Anda bilang orangnya banyak, kerjanya belum tentu benar tadi ya. Belum tentu. Makanya kan kita lihat deh dalil-dalilnya, jangan kita ngelihat pendapat ulama doang. Dalam perselisihan para ulama kita tidak boleh berdalil dengan pendapat ulama. Dalil kita Al-Quran dan hadis Nabi. Ada tidak dalilnya dari Al-Quran dan hadis, itu aja sih. Iya dah, ya Ustaz. Iya, udah dah, mau istirahat lagi nih ah. Mantap ya tadi ya. Iya, habis ganggu perut. Gara-gara ini nih majhul nih. Habis makan-makan, kotor, hanya kan lagi ngelat Ustaz. Iya, Baca deh. kirim Al-Fatihah. Jadi kan Lagi belajar gitu. Udah ya, anak ke kamar lagi ya. Ya maaf ya. Iya. Oke. Maaf ya, mau Tang. Apaan sih? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.